Halo teman-teman, jumpa lagi di podcast Tanya Marlo. Dan untuk Hari AIDS sedunia ini, kita akan membahas mengenai pengalaman orang yang hidup dengan HIV dan secara khusus perempuan. Ditemani oleh laki-laki juga tentunya. Tetapi nanti aku kasih tahu apa sih peran laki-laki ini, kenapa beliau harus hadir di podcast yang menghadirkan narasumber perempuan yang spesial ini. Nah, sebelum lebih jauh lagi, kita mau membahas, aku mau kasih tahu kenapa penting banget membahas mengenai perempuan yang hidup dengan HIV di Indonesia. Karena bagaimanapun juga isu HIV dan AIDS ini ternyata masih banyak banget stigmanya. Gak hanya laki-laki, tapi perempuan juga terdampak. Nah, aku perkenalkan Ratri Srikandi, orang yang hidup dengan HIV selama berapa tahun, Mbak? Dari 2006 ya, jadi 19 tahun. 19 tahun. Dan di samping aku ada Kang Tono Permana, seorang aktivis yang bergelut di isu HIV dan AIDS sejak usia belia, sejak SMA ya Kang ya. Ceritain dulu Kak, gimana ceritanya tuh Kak? Iya, saya sebenarnya terlibat dalam isu HIV itu mulai tertarik gitu ya pas tahun 92, mungkin sekitar 33 tahun lalu ketika HIV mulai masuk ke Indonesia. Kenapa Kang? Kenapa nggak tertarik dengan yang lain gitu? Enggak, karena mungkin saya ngelihatnya gini, pada saat itu saya ngelihat teman-teman saya yang satu pergaulan istilahnya ya, yang teman-teman gaul bareng saat itu kayaknya punya resiko untuk terinfeksi HIV, karena waktu itu HIV sangat mengerikan ya, diberitakan sangat mengerikan, bisa langsung menimbulkan kematian, dan itu hanya menyerang orang-orang yang secara khusus dalam tanda kutip memiliki perilaku seksual yang memang beresiko, dalam hal ini kelompok gay ya waktu awal-awal ditemukan. Nah dari situ saya pikir, wah saya harus mulai concern gitu bahwa ini akan ada di antara kita, di antara teman-teman saya. Oke, balik ke Mbak Ratri. 2006 itu sebetulnya usia yang sudah matang ya Mbak ya? Sudah. Bahkan sudah menikah pada waktu itu? Sudah menikah dan sudah punya anak. Berarti terdiagnosisnya sudah punya anak. Iya, jadi kebetulan gimana ya, waktu itu tuh aku tuh udah pisah sebenarnya waktu itu sama suamiku. Kemudian anakku waktu itu umurnya satu setengah tahun lah ya. Nah, kemudian dia sakit. Nah, intinya adalah kenapa akhirnya aku harus tes gitu. Itu karena dia sakit. Dia tuh mantan pecandu dulunya. Terus karena dia sakit, dokternya curiga dengan kondisinya secara fisik gitu ya. Dites hasilnya positif. Otomatis lah biasa ditanya dong udah nikah atau belum segala macam. Akhirnya keluarganya ngehubungin aku suruh tes. Jadi kayaknya sih kalau dia pada saat itu tidak sakit, mungkin aku juga nggak akan tes ya. Jadi karena pada saat itu dia ngedrop banget. Padahal sebelum menikah sebetulnya aku udah pernah ajak dia untuk tes, karena aku tahu nggak banyak sih. Kalau Tono dari SMA ya gitu, kalau aku tuh taunya tuh baru belakangan soal HIV, tapi ternyata pengetahuan yang cuma sedikit ini tuh berguna gitu. Jadi aku ngajakin dia tes karena tahu dia punya tindakan beresiko di masa lalunya. Tapi waktu itu dia berkilah katanya sudah dan hasilnya negatif, dan karena pengetahuanku masih terbatas, jadi aku pikir oh ya sudah. Gitu. Jadi memang ketahuannya sesudah punya anak gitu. Dan untungnya anakku negatif gitu. Jadi ada kemungkinan, dokternya waktu itu bilang sih ada dua kemungkinannya, mungkin karena aku melahirkannya sesar gitu ya, atau aku sebetulnya tertularnya sesudah melahirkan. Jadi sesudah punya anak baru tertular dari suami. Iya, oke. Jadi ini sekaligus pelajaran ya Mbak ya, bahwa sebelum kita memutuskan berhubungan serius dengan siapapun gitu ya, memang penting banget ya untuk mengetahui status kesehatan seksual mereka ya. Kalau menurut saya sih penting karena gini, orang tuh kadang-kadang nggak mau ya, ada ketakutan misalnya kalau ketahuan dia punya IMS atau punya penyakit-penyakit yang lain, terus nggak jadi kawin misalnya gitu. Padahal kalau gitu, kalau aku sendiri pada saat itu berpikirnya adalah
kalau kita tahu kondisi satu sama lain nih, kita kan bisa melakukan strategi kesehatan lah gitu, istilahnya perencanaan kesehatan lah, apa antisipasinya misalnya gitu, terus harus melakukan apa gitu. Sebetulnya tuh lebih ke arah perencanaan kesehatannya gitu. Cuma karena di sini tuh kayaknya orang nggak terbiasa ya sama hal-hal kayak Ya. gitu. Jadi mereka mikirnya tuh kalau misalnya kita tanya soal riwayat kesehatan terus kayak yang kayak gue mau ditinggalin ya nggak jadi kawin ya mas kayak gitu. Jadi orang tuh nggak mau gitu. Tapi menurut aku sih penting banget sebenarnya karena itu nyangkut ke bukan masa depan kita sendiri tapi juga ke anak-anak kita nanti gitu loh. Kalau misalnya kita pada saat itu belum menikah ya gitu, itu ngaruhnya ke keluarga kita gitu, keluarga kita secara yang nomor satu gitu. Ratri melakukan tes di tahun 2026. Pada 2006. 2006 ya. Future. Tahun depan. Wow, visioner ya kamu. Iya, terima kasih. Nah, pada waktu melakukan tes itu, metodenya apakah langsung diketahui pada hari itu juga atau harus nunggu beberapa hari untuk mengetahui hasil tesnya? Oh tentu tidak. Tahun 2006 Waktu itu masih yang awal. lama banget. Jadi kita semingguan lah. Aku Semingguan. harus nunggu. Waktu itu kayak 5 harian deh gitu baru ada hasilnya gitu. Karena pakainya ELISA. Oh, oke. Dan tesnya juga nggak bisa di mana saja ya. Iya, masih sangat terbatas layanan kesehatan yang bisa terima yang punya gitu loh fasilitas untuk tes HIV pada saat itu. Hanya rumah sakit pemerintah dulu itu. Pada waktu itu puskesmas belum ada, Kak? Yang Dulu. Belum. Hmm. Tuh Pak RSUD aja belum dulu. Jadi benar-benar hanya rumah sakit pemerintah. Provinsi, ya. Tuh, jadi sekarang teman-teman kalau mau tes HIV, tes IMS tuh sekarang tersedia Iya. gratis. Sekarang di puskesmas. Sekarang mah di mana-mana. Enak Gampang. banget. Oke, balik lagi ke hasil tes tadi, sudah bisa, Ratri sudah bisa menduga ya sih bahwa hasilnya atau gimana? Iya. Jadi menduga 50-50 lah ya Oke. gitu. Karena aku pikir gini. Jadi nggak boleh terlalu jadi ketika hasilnya dikasih tahu gitu ya positif, aku tuh nggak terlalu kaget karena tahu riwayatnya mantan suami pada saat itu gitu ya, seperti apa dia cara penggunaan nafsanya pada saat di masa lalunya dia gitu, kebiasaan-kebiasaan yang semuanya penuh resiko tuh dia lakukan gitu. Jadi waktu itu aku juga mikir ya worst case scenario-nya adalah aku pasti kena gitu. Tapi aku cuma berdoa semoga anakku enggak gitu. Oke. Oh, Gitu. waktu itu belum tahu. Belum tahu. Iya. Karena kan kami dua-dua dites nih. Iya. Kebetulan yang dibuka duluan tuh punyanya anakku sih gitu. Oh. Jadi waktu sebelum lagi nunggu mau buka hasil tes tuh aku cuma berdoa kalau aku kena ya udahlah itu resiko gitu ya, karena toh aku juga tahu dia punya resiko dan aku jalan terus dengan keputusan untuk menikah gitu kan. Tapi mudah-mudahan anakku lolos gitu, itu aja yang aku ada dalam pikiran. Terus kebetulan yang dibuka punya anakku dulu dan hasilnya negatif gitu. Udah begitu lihat hasilnya dia negatif aku udah kayak hampir tidak peduli punyaku positif atau negatif, nggak masalah deh, yang penting anakku negatif. Ya, jadi kita mau belajar sedikit mengenai perilaku beresiko terhadap infeksi HIV, yaitu hubungan seks Ya, hubungan seks tidak aman. Kemudian Menggunakan nafsa dengan khususnya jarum suntik yang tidak steril. tidak steril, bisa juga atau pakai tato tapi jarumnya tidak steril ya. Ya pokoknya penggunaan jarum yang tidak steril. Kemudian juga cairan ASI. Gimana? Kecil sebetulnya ya. kecil banget. Jadi kalau misalnya gini, teman-teman kita punya keluarga, kita punya teman yang hidup dengan HIV, berbagi alat makan misalnya, berbagi peralatan mandi, atau berpelukan itu aman, ya kan? Iya, nggak masalah. Nggak masalah. Karena prinsip Masalah. penularan itu sendiri kan ada virusnya eksis, lalu cukup jumlahnya, kita juga tidak tahu bagaimana cukup jumlahnya, pokoknya virusnya ada di salah satu dari orang yang misalnya akan melakukan pertukaran cairan tubuh. Ya. Terus virusnya keluar dari tubuh orang yang memang memiliki virus dan masuk ke dalam tubuh orang yang mungkin masih belum terinfeksi virus. Caranya melalui saluran darah ya. Bisa melalui perlukaan pada saat berhubungan seks atau pada saat menggunakan jarum suntik yang tidak steril. Ya. Masalahnya adalah sampai sekarang tidak banyak orang yang teredukasi. Bahkan Ratri itu juga pernah diundang sebagai
narasumber atau tamu di salah satu host, di salah satu acara yang hostnya itu orang yang sangat terkenal. Ya, kita nggak akan bahas siapa orangnya, cuman dia public figure yang berpendidikan, yang notabene seharusnya punya wawasan yang cukup. Tapi ternyata ketika Ratri diundang, itu bahkan, maaf ya Ratri, hostnya bersentuhan aja nggak mau loh. Iya. Mungkin Mbak Ratri bisa cerita lebih detail pada waktu itu gimana? Iya, jadi waktu itu kaget juga ya karena out of the blue gitu ya, tiba-tiba orang ini timnya ngundang gitu loh. Kemudian kalau aku kan dalam pikiranku adalah yang penting adalah aku menyampaikan informasi gitu ya, eh, informasi yang tepat dan benar gitu. Sebetulnya waktu awal tuh agak bukan kaget sih ya, lebih lebih takjub gitu. Wah, ternyata dia punya concern ya di bidang Iya. ini gitu ya. Tadinya Oke juga takjub. nih gitu ya. Tapi ketika sampai di studio gitu, satu adalah ketika jadi aku masuk duluan bareng sama co-hostnya dia, ada 2 atau 3 orang lagi gitu. Yang mana semuanya oke-oke gitu ya, semuanya baik-baik dalam artian yang terlihat kalau punya pemahaman yang cukup tentang isu ini gitu ya. Kemudian masuklah dia sebagai main hostnya gitu. Nah, sebagai host utama, kemudian ketika itu kan kalau semua tuh yang co-hostnya itu ketika aku masuk tuh semua kayak kacipiki gitu ya, maksudnya biasa gitu. Si host utamanya ini ketika masuk dia sengaja membelakangi kamera supaya dia nggak kelihatan bahwa dia tuh salamannya nggak kena gitu. Itu satu, udah kayak aku udah gitu kan, terus udah gitu dia nanya-nanya ya, pertanyaan standar yang sebetulnya cukup stigmatif, tapi karena aku pikir waktu itu udahlah gue belaga gila aja deh gitu ya. Jadi ketika dia ada pertanyaan kalau nggak salah atau salah satu co-hostnya, jadi kalau misalnya kayak duduknya bareng gitu nggak apa-apa ya Mbak ya, oh nggak apa-apa gitu, makanya terus udah gitu terus aku bergeser ngedeketin gitu kan dia gitu, maksudnya bercanda gitu, muka aku juga sambil ketawa gitu. Dia tuh secara spontan dia langsung kayak menjauh gitu. Itu aku nggak masalah gitu ya, aku sih cuma ketawa-ketawa aja, tapi memang banyak sih, cukup banyak teman-temanku yang nonton gitu ya, aku gitu banget ya ternyata gitu. Terus aku bilang sih sekian tahun aku diundang ke sana ke sini, satu acara itu aja sih yang emang bikin aku kayak apa istilahnya tuh yang gini amat ya orang gitu, maksudnya lo yang ngundang tapi lo yang begini gitu. Kalau misalnya dalam hati aku pikirnya gini, kalau kamu masih takut gitu ya, kalau masih nggak punya pemahaman yang cukup, nggak perlu lah kayak FOMO banget gitu pada saat itu, karena udah bulan-bulan November menuju Desember, semua acara kayaknya ke arahnya ke sana, kemudian dia ikut-ikutan gitu, jadi itu kelihatan banget. Ya. Perlu diketahui, nanti teman-teman bisa riset lagi ya, bahwa untuk anak-anak yang hidup dengan HIV itu mereka bahkan sampai disuruh keluar dari sekolah, sampai dikucilkan ke hutan karena orang tua murid yang lain takutnya mereka bisa menularkan HIV dan AIDS. Padahal lebih mudah kita tertular flu, lebih mudah kita tertular COVID-19 ketimbang HIV dan AIDS. Ya. Nah, tapi kan stigma seperti ini kan sebetulnya nggak cuma sekali dua kali dialami nggak sih, Ran? Atau Ratri pernah mengalami serupa sejak mendeklarasikan sebagai I'm living with HIV gitu? Aku tuh orang yang paling EGP banget, emang gue pikirin gitu ya, orang ngomong di belakang peduli amat gitu. Jadi pastinya ada gitu ya. Kalau aku pikir tuh pastinya ada yang ngomongin, ada yang gosipin, ada yang entah menyebarkan berita-berita apa. Tapi so far aku tuh selalu fokusnya sama orang-orang yang emang vibes-nya positif aja gitu, yang mendukung gitu. Jadi yang aku rasakan, aku nggak pernah kayak, kecuali si host ini ya gitu ya, maksudnya satu-satunya adalah dia yang secara frontal kelihatan sama aku. Kalau yang lainnya tuh aku nggak pernah ngerasa kayak ada perbedaan perlakuan gitu ya. Karena dari awal aku tahu status tuh aku langsung open ke semua orang. Open ke semua orang. Jadi yang pertama aku kasih tahu itu adalah aku punya 5 orang teman dekat ya, sahabat. Semua aku kasih tahu. Kemudian orang tua udah pasti gitu. Nah, aku bilang sama 5 orang teman aku ini bahwa ini adalah keadaan aku. Kalau misalnya lo habis ini nggak mau temenan lagi sama gue, nggak masalah, gue bisa terima. Tapi kalau lo masih mau temenan sama gue sangat berterima kasih.
Dan semua tuh yang gue yakin banget gitu ya, waktu itu kayak gue nggak ngerti loh soal HIV gitu. Salah Oke. satu dari mereka tuh ngomong gitu ya, lu bisa kasih tahu nggak gitu. Jadi mereka tuh justru bukan menjauh, tapi mereka malah gue bisa apa nih, dukung apa buat lo, terus lu bisa nggak kasih tahu gue gitu. Terus dengan keadaan lo yang sekarang, gue sebagai teman lo apa yang harus gue lakukan. Jadi positif banget responnya, dan aku ngerasanya pada saat itu adalah semakin aku open sebenarnya orang tuh semakin bisa terima gitu. Dan aku mikirnya gini, ini tuh adalah orang tuh takut karena nggak pernah tahu orang yang hidup dengan HIV tuh bentuknya kayak apa. Karena campaign zaman dulu ya tohnya itu kan serem-serem ya, orang yang udah ambulatori yang udah tengkorak yang udah kurus kering dan dan keadaannya tuh bener-bener yang nggak produktif, nggak bisa apa-apa gitu ya, serem gitu. Karena kayak kampanye zaman dulu itu kan nakut-nakutin ya, bukan mengedukasi tapi menakut-nakuti. Jadi kalau aku tuh mikirnya gini, kali kalau orang dikasih tahu, dikasih lihat bentukannya nih, orang yang positif tuh kayak gini, masih kesana kesini, masih kerja, masih punya teman, mungkin lama-lama nggak akan takut lagi ya. Jadi dalam pikiranku pada saat itu adalah seperti itu. Pada waktu tes itu langsung tes CD4 nggak? Maksudnya setelah tahu hasil tesnya positif? Iya. Setelah tahu hasil tesnya positif, aku langsung tes CD4. Langsung biasanya dirujuk ke tes CD4. Gitu. Dan masih oke pada waktu itu? Waktu itu masih oke gitu. Dan waktu itu karena tahun 2006 itu kan ketersediaan ARV nggak kayak sekarang ya. Jadi itu aku waktu itu udah langsung ini, aku harus minum obat nggak gitu ya ke konselornya. Kamu ini CD4-nya masih bagus, jadi tahan dulu, tahan badan. Namanya tuh tahan badan. Pokoknya pola hidup sehat gitu ya. Pastiin kamu istirahat cukup, olahraga segala macam supaya CD4-nya bisa naik. Jadi benar-benar nggak ada. Kalau mau minum ini boleh lah kayak apa suplemen kayak gitu. Jadi selama 6 tahun itu aku tuh hidupnya tanpa ARV waktu itu. Kenapa tuh Kang? Kalau sekarang kan ketika tahu positif langsung kan dikasih obat kan? Jadi gini, kebetulan banget ya aku tuh terlibat dalam penguatan layanan untuk tes dan pengobatan HIV sejak tahun 2004. Itu jadi sebelum tahun 2010 ketersediaan ARV itu juga tidak banyak dan hanya ada di rumah sakit tertentu. Jadi mau tidak mau memang kayak siapa yang perlu duluan itu yang dikasih. Itu skala prioritas ya. Dan guidelines dari Kemenkes juga begitu karena menyesuaikan kondisi saat itu. Layanannya masih sedikit, obat ARV-nya juga sangat sedikit. Bahkan orang-orang yang memang punya uang cenderung membeli ke luar negeri pada saat itu. Tetap negara tetangga kita Bangkok yang paling jadi tujuan utama untuk pemberian ARV, lalu membawanya ke Indonesia. Mungkin aku pikir itu ya yang paling pertama, dan memang itu adalah tahap awal di mana pemerintah Indonesia memulai men-setting layanan-layanan tes dan pengobatan HIV di Indonesia. Terus waktu dulu itu kan masih kita dibantu sama dana hibah kan untuk beli ARV itu belum masuk ke APBN. Ya. Gitu. Jadi obatnya nggak gratis pada waktu itu? Gratis, tapi pengadaannya itu belum dianggarkan sama negara gitu. Jadi makanya masih dibantu sama lembaga donor. Jadi pembeliannya juga mungkin masih terbatas. Kemudian juga di sini belum produksi sendiri. Kalau sekarang ada yang sudah diproduksi secara domestik gitu ya. Kemudian harganya bisa ditekan banyak lah gitu. Jadi konsep test and treat itu bisa jalan. Kalau dulu nggak bisa. Jadi dulu tuh kalau zaman 2006 tuh kalau CD4-nya masih di atas 200 nggak bakalan dikasih ARV. Oke. ARV itu bukan obat yang bisa menghilangkan HIV dari dalam tubuh, tapi bisa menidurkan. Karena kalau HIV-nya nggak tidur, dia berkembang biak, bermultiplikasi, dan pada akhirnya melemahkan sistem tubuh kita secara masif, dan itu yang buat infeksi oportunistik bermunculan ya. Nah, kenapa pada waktu itu Ratri tidak langsung diberikan ARV? Karena CD4-nya masih di atas 200. Maksudnya masih kisarannya itu malah di angka 500-an lah. Aman. Dan ternyata selama 6 tahun bisa dipertahankan dengan kondisi yang seperti itu. Tapi tidak menjamin bahwa virusnya itu akan berkembang biak. Karena di tahun ke-7
mulai terapi ya, ART ya. Iya, jadi akhirnya aku memutuskan untuk mulai terapi ART itu tahun 2012 karena aku pikir, 2012 ya. 6 tahun kan itu. Aku pikir ini udah kelamaan dan waktu itu udah turun CD4 aku gitu loh. Aku turun ke 198. Oh, oke. 198. Pokoknya jadi sekitar dalam 6 tahun itu akhirnya aku mulailah terapi ART itu di Jakarta aku mulai Iya. gitu. Jadi Cuma- bukan karena ada gejala. Bukan, nggak ada gejala. Aku alhamdulillah tidak ada infeksi oportunistik apapun. Cuma aku punya sistem kendalinya tuh dari tes CD4. CD4-nya itu. Tes Iya. CD4-nya itu. Karena waktu itu kan CD4 yang Iya, cuan ya. Viralot kan masih harus ke Australia dulu. Masa Harganya mahal iya, sekali. mahal banget. Dulu tuh 6 juta kalau nggak salah. Viralot, ya. Dari Viralot itu. Jadi CD4 aku turun, naik, turun. Terus kalau naik juga nggak banyak gitu. Akhirnya ketika satu saat dia turun 198, udah aku langsung datanglah ke layanan Iya. minta loh ARP nggak dikasih maksud aku. Dan saat itu juga prinsip waktu itu ada yang namanya positive prevention ya. Iya. Oke. Jadi pada waktu itu ketika seseorang terinfeksi HIV, maka tujuan utama pengobatan adalah supaya dia bisa memperbaiki kondisi kekebalan tubuhnya. Nah, pada saat ini kan nggak seperti itu. Ketika orang terinfeksi HIV dan dia segera minum obat, maka dia juga akan mencegah penularan berikutnya. Oke. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang cukup berbeda signifikan dari 2000 ke 2010, 2010 ke 2020 dan saat ini. Iya. Makanya pada saat itu selain keterbatasan obatnya, juga belum kepikiran bahwa ternyata kalau Odif segera minum obat, dia bisa tidak akan menularkan lagi tuh kalau viral load-nya Belum nyampe undetectable karena belum ada itu, Iya. belum ada viral load test saat itu. Iya, jadi perlu disadari seseorang bisa terinfeksi HIV tanpa dia sadari karena tidak menunjukkan gejala. Tahu-tahu kok sakitnya parah. Nah, ini makanya buat teman-teman yang merasa memiliki pernah melakukan hal yang beresiko, nggak ada salahnya kok lakukan tes HIV, tes IMS karena kan ini konfidensial kan ya? Iya, konfidensial. Kerahasiaan dijaga. Dulu Ketika kayak malah dulu tuh kayaknya Nomor. di itunya tuh pakai nomor ya. Kayak nomor. Nggak ada nama kita. nggak nama kita. Jadi cuma ada kayak nomor sederet nomor aja gitu. Nggak- Soalnya kalau ternyata seseorang yang hidup dengan HIV nggak tahu kalau dirinya terinfeksi, bisa jadi dia menularkan ke yang lain kan? pasti. Karena dia juga nggak tahu Iya. apakah dia menularkan. Karena memang 2 tahun yang lalu kalau tidak salah ya, itu data di DKI Jakarta menunjukkan bahwa yang tertinggi terinfeksi HIV itu adalah ibu rumah tangga. Betul. Ibu rumah tangga kan notabene tidak melakukan perilaku yang berisiko kan, tapi ternyata terkena juga dan kebanyakan dari mereka melakukan hubungan seks dengan suaminya tanpa alat pengaman seperti kondom gitu ya, jadi di situ letak mereka bisa terinfeksi. Ya, sama lah kayak aku. Iya betul. Iya. Itu kan Sementara orang selalu menstigma Hmm. orang yang kena HIV itu orang yang Nggak bener Itulah, ibunya gitu bener, kan. gitu ya. Padahal sebetulnya bukan masalah benar gak benarnya, tapi aman tidak amannya sebuah hubungan seks dalam hal ini misalnya. Dan kalau anak-anak yang terinfeksi dari orang tuanya itu kan kasihan ya, karena kan mereka seumur hidup itu harus minum obat dan itu kan obatnya harus disesuaikan nggak sih kan dengan Iya. fase umur mereka? Iya betul. Untuk ARV untuk anak itu memang nggak seperti ARV pada dewasa, disesuaikan dengan berat badannya, Iya. kondisi tubuh anak tersebut. Mungkin pemerintah telah menyediakan obat-obat ARV untuk anak-anak saat ini. Tapi memang mereka jauh lebih ringkih ya dibandingkan orang dewasa. Tanpa HIV aja, Iya. anak itu kan cukup ringkih kesehatannya. Apalagi harus minum obat setiap hari yang cukup, dan obatnya cukup keras. Bukan keras Iya. fisik ya, tapi keras dampaknya ke tubuh. Balik lagi ke stigma nih Ratu. Ada stigma bilang bahwa perempuan HIV itu better jangan punya anak deh gitu. Itu cerita dong Rat. Itu tuh gara-gara cuma karena perempuan punya rahim doang. Iya. Iya. Karena gini, ada salah satu jalur penularan itu adalah penularan dari ibu ke anak. Iya. Nah, ini memang keadaannya memang kayak gitu. Ibu itu bisa menularkan ke anaknya gitu kan ya. Jadi karena itulah perempuan itu menerima stigma yang
lebih gitu loh, dianggap sebagai carrier kan gitu, dianggap sebagai eh, pelaku lah dalam tanda kutip gitu ya. Ini kalau misalnya lu nggak positif, lu nggak bakal nularin kan gitu. Padahal si perempuan ini kan nggak mungkin tiba-tiba positif kalau nggak ditulari sama orang lain yang mayoritas adalah laki-laki gitu kan. Nah, jadi emang banyak sih waktu tahun-tahun 2006 itu kan aku kerja sebagai case manager, gitu ya. Jadi itu peer support, Odif mendampingi Odif gitu ya. Jadi banyak klien dampingan aku itu juga ibu rumah tangga yang seperti tadi Sinta bilang gitu, mereka hidupnya lurus-lurus aja gitu ya. Tiba-tiba kena HIV nggak bisa terima gitu ya. Mereka kayak kenapa gitu kan. Terus udah gitu baru nikah lagi, belum punya anak, dan dikasih taunya gitu, oh kalau positif nggak usah punya anak, karena nanti anaknya pasti ketularan, dibilangnya gitu. Padahal kalau misalnya mereka dikasih pemahaman tentang pencegahan penularan dari ibu ke anak, itu dari zaman tahun 2006 tuh sudah ada, dan makin kesini makin canggih lah ya sih metode pencegahannya itu bisa kok dicegah penularan dari ibu ke anak itu dengan berbagai cara kayak gitu. Jadi kalau menurut aku itu adalah salah satu ketidakadilan sih gitu ya. Karena perempuan punya rahim, kemudian dia menerima stigma yang lebih berat gitu loh, hanya gara-gara itu aja. Dan menurut aku juga bukan lucunya ya, tapi sangat tidak lucunya ketika misalnya pasangan suami istri, sebagai contoh saya kan kebetulan konselor di program-program awal, jadi seringkali ketemu dengan konseling dengan pasangan suami istri, dan saya kebetulan di Bali. Itu ketika istrinya ketahuan terinfeksi, lalu kita coba dorong untuk suaminya tes positif juga, terinfeksi HIV juga, maka justru yang paling banyak ditekan gitu ya, dinilai buruk itu malah istrinya. Padahal kenapa tuh Kang? Ya karena dia dites duluan. Iya. Karena kan perempuan yang datang duluan ke layanan kesehatan biasanya. Jadi dianggap yang pembawa virusnya kan? Padahal kalau saya lihat historinya, si laki-laki ini kebetulan punya beberapa pasangan perempuan. Pasangan perempuannya juga positif. Jadi aku sih nggak mau berasumsi ya mungkin mereka semua terinfeksi dari laki. Tapi tetap yang dinilai buruk, yang dikucilkan oleh keluarganya itu bakal perempuan. Padahal perempuan nanti yang akan menanggung segalanya ketika suaminya sakit, yang ngurus perempuan ini kan. Perempuan ini juga dalam kondisi tidak sehat sebetulnya. Juga dia harus mengurus anaknya. Saya sendiri mungkin kan di masyarakat kita gitu ya, segala-gala tuh ditimbangkan ke perempuan. Kalau aku sih ngelihatnya ya itu karena si perempuannya dites duluan. Si lakinya belakangan, karena aku juga pernah tuh dapat beberapa klien kayak gitu, berantem depan aku gitu loh, maksudnya tuh kan ya itu kan kayak telur sama ayam ya, urusan telur sama ayam siapa duluan gitu. Dan pada saat itu sih seringnya memang yang aku lihat memang si perempuan tuh lebih ditekan ya karena itu. Satu, ketahuannya perempuannya duluan gitu, kedua kemudian dia yang calon-calon akan jadi ibu gitu ya, akhirnya menerima tekanannya lebih besar. Itulah kenapa di beberapa daerah di Indonesia, di DKI Jakarta itu wajib untuk calon pengantin melakukan pemeriksaan HIV dan IMS. Jadi kalau misalnya terdiagnosis positif, maka anaknya bisa tetap negatif dengan cara minum ARV, ya. Itu kabar baiknya. Mereka hidup dengan HIV ketika minum ARV secara teratur, tidak menularkan, bisa aman. Mereka tidak lagi menularkan secara hubungan seksual. Itu konsep U sama dengan U, kan Kang? Ya. Jadi pada saat ini ya, mulai tahun 2020-an lah ya, pemerintah bersama dengan beberapa donor utama untuk program HIV itu sudah menyediakan yang namanya tes viral load, karena saat ini untuk melihat efektivitas pengobatan itu kan di tes viral load dulu kan di CD4 untuk melihat seberapa rusak kekebalan tubuh, dan kalau udah berobat maka kekebalan tubuhnya balik. Nah, dengan tes viral load ini maka
kita bisa melihat kalau misalnya obatnya efektif, diminum dengan benar dan disiplin, lalu orangnya tidak terdeteksi virusnya, maka dia tidak akan menularkan. Tadi kan saya udah bilang itu. Nah, untuk pasangan untuk ibu hamil saat ini memang punya kewajiban, disarankan ya, sebetulnya diwajibkan, tapi disarankan untuk tes HIV, hepatitis, dan sifilis. Kalau misalnya mereka di awal sudah ketahuan terinfeksi HIV, maka dia akan diberikan ART sesegera mungkin, sehingga nanti pada saat proses kelahiran pun itu kemungkinan menginfeksi bayinya itu juga akan jauh lebih kecil. Ya. Dan untuk penyakit lain kayak hepatitis dan sifilis juga sama, dia akan ditangani. Karena sifilis juga sebetulnya akan membuat cacat pada bayi ya. Betul. Balik lagi ketika Ratri terdiagnosis itu kan di tahun 2006, bekerja sebagai salah satu staf hotel yang cukup ternama waktu itu di Bandung, Jawa Barat. Resignnya tuh ada hubungannya dengan HIV atau kemudian Ratri menemukan passion lain? Oh, aku ingin kerja di rumah cemara yang berfokus pada isu nafsa, HIV. Iya, semua orang selalu mikirnya gini, oh karena lo habis diagnosa, terus lo jadi tiba-tiba pengen jadi. Enggak, jadi gini, itu adalah hotel yang berikutnya ya. Jadi ketika aku masih di hotel yang lain, itu aku tuh sudah punya ketertarikan sebenarnya untuk kerja di LSM gitu. Cuma nggak punya channel, nggak punya orang atau teman yang kerja juga di LSM gitu. Kenapa tuh? Idealisme apa ya? Pengen bikin di LSM? Nggak tahu gitu ya. Terus karena waktu itu aku jadi PR ya. Terus kayak capek kayaknya gitu loh. Harus di dunia korporat ya gitu ya. Gitu. Maksudnya aku pengen kerja yang dampaknya tuh bisa langsung mungkin gitu atau gimana. Pokoknya pengen cari kepuasan batin aja. Jadi terus zamannya Yahoo Messenger tuh gitu. Chatting lah aku sama salah satu staff Rumah Cemara di situ, kenalan. Jelaskan dulu Rumah Cemara. Rumah Cemara itu adalah salah satu dulu kita nyebutnya CBO, Community Based Organization di Bandung, yang fokusnya itu kepada orang-orang dengan HIV dan pengguna nafsa gitu. Nah, kemudian teman baru aku ini adalah salah satu petugas penjangkau di Rumah Cemara cabang Sukabumi dulu. Nah, terus ngobrol-ngobrol terus aku bilang, ada lowongan nggak? Bilang gitu, karena aku tuh pengen banget loh kerja kayak gini. Terus dia tuh bilang, ngapain sih, kan kamu udah enak kerja di hotel, katanya gitu kan. Iya sih, cuma aku pengen aja, kayaknya aku kepengen gitu kerja yang kayak tempat kamu. Belum ada, nanti kalau ada dikabarin. 3 tahun kemudian, dia kontak lagi dari Yahoo Messenger dan bilang, lu masih pengen kerja di LSM nggak? Dia bilang, masih. Aku bilang, nih, kirim aja, ada lowongan jadi case manager. Case manager tuh gimana? Akhirnya untuk pertama kalinya kopi darat lah kami gitu ya. Kopi darat, ngobrol, dia jelasin kayak gini. Udah, masukin aja CV. Yang penting kamu mau belajar. Udah. Akhirnya aku ngelamar. Nah, ngelamar, proses. Di tengah proses ngelamar itu aku tes HIV. Gitu. Timingnya tuh pas banget gitu ya. Aku tes HIV, hasilnya positif. Dapat panggilan dari sini, keterima dari Rumah Cemara. Tapi waktu itu pihak Rumah Cemara belum tahu kalau Mbak Ratri positif. Belum. Oke. Gitu. Jadi 3 kali interview, baru di interview ketiga aku bilang aku juga baru terima kabar bahwa aku juga ternyata positif. Jadi ini pas banget. Jadi gitu, timingnya tuh kayak gitu loh. Jadi udah ngelamar dulu ke Rumah Cemara, baru tes HIV, udah proses interview, setelah interview kedua baru aku terima hasil dari hasil tes HIV itu. Nah, kemudian setelah itu terima keputusan dari Rumah Cemara, aku diterima, ya udah, aku resign. Ketika resign sempat ditahan sama bos aku, kenapa kamu mau resign gini? Nggak boleh gitu ya, maksudnya tuh dari hotel tuh nggak boleh, sempet nggak usah lah, kenapa sih gini. Tapi pihak hotel udah tahu ya? Waktu itu belum. Oke. Nah, waktu itu belum, terus akhirnya aku karena udah saking kepengennya nih pindah ke Rumah Cemara waktu itu, aku akhirnya bilang, aku tuh HIV Bu. Aku bilang gitu. Aku tuh HIV, akhirnya aku buka lah status aku sama bos aku waktu itu. Aku tuh HIV gitu. Terus dia berasumsi, oh terus kamu pindahnya kemana? Aku pindah ke LSM yang kerjanya untuk orang HIV gitu.
akhirnya dikasih lah gitu, aku resign dari hotel itu karena mereka manajemennya berpikir aku mau fokusnya ke situ. Oke. Tapi Gitu lah. Nah, kebijakan industri di Indonesia sendiri kan sebetulnya memperbolehkan kan, Kang? Oh, memperbolehkan ya, kan banget. ada surat SKB 3 Menteri Betul. yang tidak boleh mendiskriminasi Hmm. orang dengan HIV di tempat kerja, Ya. sebetulnya seperti itu. Cuma masalahnya implementasinya, karena Ya. memang masih banyak stigma dan diskriminasi tadi. Hmm. Implementasinya ya begitulah, nggak ada. Kita masih sering dengar juga ya orang yang baru mau cari kerja, Tes kesehatan. tes kesehatan, dia nggak dikasih tahu kalau di tes kesehatan itu ada tes HIV, padahal itu nggak boleh. Terus ketika ketahuan hasilnya, nggak dikasih tahu tuh sama si pencari kerjanya, malah dia nggak diterima. Iya. Itu aku pikir masih ada sampai dengan sekarang Masih pun sampai Ya. tahun-tahun ini masih ada yang seperti itu, karena sebenarnya ini mungkin PR ya bagi pemerintah Indonesia dalam hal ini, Kementerian Tenaga Kerja dan Kementerian Kesehatan itu untuk saling bersinergi. Mungkin saja pemahaman dunia kerja itu mengira bahwa orang dengan HIV itu masih pada tahun 90-an. Kena HIV, kemudian tidak sakit, lalu tidak tidak produksi, produktif ya. dan meninggal dunia. Padahal sekarang itu, orang dengan HIV yang sejak tahun 19 tahun. 2012 minum ARV, Ya. saya juga punya teman di Bali yang sejak tahun 2000 kalau nggak salah. 2000 dan masih Aktif. sehat kok, masih berkarya gitu. Nah, itu memang merubah mindset supaya stigma ini dihilangkan dan diskriminasi itu bisa juga hilang. Itu masih merupakan pekerjaan besar ya yang Iya. harus dikerjakan. Kalau ada kasus kayak gitu gimana, Rat? Misalnya ada yang tidak diterima bekerja atau bahkan dipecat karena status HIV itu, kasus kayak gitu ada nggak sih yang mengadvokasi? Aku pernah sih sekali mengadvokasi, waktu itu ada seorang kawan, jadi dia ngelamar di hotel sini di Jakarta, dia positif gitu. Terus udah gitu ketika sama MCU gitu kan ya, medical check up, terus hasilnya positif, terus dia dikasih tahu sama HRD-nya bahwa, tapi dia dikasih tahu waktu itu, jadi maksudnya kita nggak bisa hire karena kamu positif. Terus dia curhat sama aku. Nah, akhirnya, tapi waktu itu emang kebetulan aja ya, kebetulan HRD-nya itu teman lama aku. Oh, oke. Jadi ketika aku ke sana mau ketemu, aku ngeliat lah, kok lu gitu ya. Saya kayak ngobrolnya jadi lebih enak aja sih gitu juga. Aku bilang bahwa ini nggak boleh loh kayak gini gitu. Karena ini tuh sebenarnya Indonesia itu sudah meratifikasi konvensinya ILO yang soal ini. Aku bilang gitu. Dan sekarang kalau kamu lihat orangnya juga dia minum obat rutin, dia sehat juga. Lo lihat gue deh, aku bilang gitu. Terus orangnya waktu itu si HRD-nya bilang, sorry banget ya, aku nggak tahu soal ini. Akhirnya si temanku itu ditawari lagi sih, maksudnya tuh kamu mau nggak gitu, maksudnya istilahnya menerima gitu, karena dia tadinya tuh udah kayak dia tuh medical check up karena dia udah hampir keterima gitu loh, si apa fasenya tuh udah sampai situ, jadi di-cut tuh cuma gara-gara itu. Tapi teman aku udah kayak udah deh nggak usah deh, nggak apa-apa gitu. Tapi terus aku bilang ya inilah, akhirnya aku bilang sama dia, ini loh, lu tuh kehilangan potential asset for your company karena lu nggak ngerti, nggak ngapain hal kayak gini, jangan sampai kejadian lagi. Tapi kalau di luaran yang lain, aku sih jarang dengar ya, Ton ya, jarang ya. Tapi masih banyak kejadian, aku masih sering dengar ceritanya, dan bahkan merek-mereknya tuh ya, merek perusahaannya tuh istilahnya yang besar-besar. Gitu. Dan di sini juga heran ya, kadang-kadang dengan perusahaan internasional, reputasinya internasional, dia punya kantor cabang di sini, yang bahkan di negara mereka berada, kantor pusatnya itu sangat memperbolehkan, bukan hanya isu HIV tapi juga keberagaman seksual dan gender ya. Tapi di Indonesia itu agak lain ya kadang-kadang. Jadi kebijakannya lain lagi. Dan memang saya juga punya pengalaman yang sama ketika salah satu perusahaan publikasi yang besar akan menerima seorang baru lulus lulusan terbaik sebuah sekolah public relation, dan pada tahapan akhir medical check up itu gagal. Dan itu dia sendiri tidak tahu
alasannya kenapa, tapi rumors yang beredar karena ternyata HRD itu punya forum ya, Iya, di perusahaan-perusahaan besar punya forum, oke. menyebar di semua. Nah terus saat itu saya tanyakan, kamu mau menuntut nggak? Kalau misalnya kamu mau menuntut, status kamu terbuka kemana-mana, dipublikasikan, pastikan itu akan muncul. Dia bilang enggak. Nah lalu pada saat itu dia akhirnya memutuskan untuk pergi ke negara sana, dan di sana dia masuk ke perusahaan itu dan dia menjelaskan kejadian di Indonesia. Sampai perusahaan itu Iya. mengirimkan peringatan ke perusahaan Indonesia Oke. bahwa itu tidak Tidak sesuai dengan nilai-nilai. Nah, jadi saya juga heran ya, memang saya lihat teman-teman banyak yang sudah bekerja keras ya untuk mengadvokasi dunia kerja, tapi memang ya itu tadi masih sebuah pekerjaan besar yang harus dilakukan untuk menghilangkan diskriminasi di dunia kerja, terutama untuk teman-teman yang terinfeksi HIV. Karena gini juga, yang terinfeksi HIV itu semakin banyak yang muda-muda, Betul. mereka baru lulus, dan mereka lulusnya juga kadang-kadang terbaik ya. Anak-anak muda sekarang kan kreativitas tinggi. Terus kayak nggak dikasih kesempatan hanya gara-gara HIV-nya itu. wah HIV. Padahal setelah minum obat pun Nggak mereka baik-baik aja dan bisa Iya. berkarya. Aku rasa itu adalah karena tidak pernah ada sanksi dari pemerintah untuk perusahaan-perusahaan atau lembaga-lembaga yang tidak comply terhadap aturan anti diskriminasi itu. Nggak pernah ada sanksinya. Itu juga karena teman aku yang HRD itu yang bilang gitu. Dia tanya-tanya akhirnya gitu kan. Kalau itu terus mereka ada beberapa yang kayak ngegampangin akhirnya. Iya. Tapi nggak ada sanksinya kok, ini nggak apa-apa. Terus aku cuma bilang, aku tuh baik aja karena lo teman gue lama, jadi nggak gue ini. Tapi kalau mau dibawa sampai bisa diseriusin, somasi ya. ini bisa banget. Aku bilang gitu. Itu bisa banget. Cuma aku ngasih tahu sama kamu dulu deh karena kamu teman lama. Tapi itu aku rasa satu hal yang utama tuh karena nggak ada sanksi. Iya, berarti ada. Undang-undangnya sudah ada, Ya. tapi penerapan undang-undangnya Nah, nggak. selalu begitu kan? Iya. Tapi dari pengalaman Ratri ini, stigma diskriminasi terbesar tuh dari mana sebetulnya? Dari lingkungan keluarga, teman, atau pekerjaan, atau komunitas lainnya? Yang paling terbesar tuh, yang paling nggak enakin? Kalau yang paling nggak enakin menurut aku sih, semua juga nggak enak ya. Ya. Gitu. Cuma levelnya beda-beda gitu loh maksudnya. Jadi kayak yang dirasain sama seseorang yang kena stigma itu juga akan beda-beda gitu. Tapi aku rasa sih yang paling nggak enak pasti kalau datangnya dari keluarga atau pasangan. Karena itu adalah support system kita yang mana adalah zona nyaman kita harusnya adanya di situ. Kita merasa paling terproteksi adalah harusnya dengan pasangan dan dengan keluarga. Tapi ketika kita nggak dapatkan itu di keluarga atau pasangan kita sendiri kan kita jadi bingung gitu kita mau kemana. Iya. Aku rasa sih itu yang kalau ditanya mana yang paling berat di antara semua yang berat pasti keluarga sama Iya. pasangan. Dan dari pengalaman aku mendampingi teman-teman ODIF di tahun-tahun awal tahun 2000-an sampai tahun 2010, kebanyakan dari mereka itu give up ya menyerah itu karena mereka sama sekali nggak mendapatkan dukungan dan bahkan dibuang istilahnya. Betul. Dan itu sangat memperburuk kondisi kesehatan mereka sehingga pada tahun itu banyak banget yang meninggal begitu saja. Maaf. Memperburuk kondisi. Sudah mengkonsumsi ARV belum pada waktu itu, Kang? Pertama pada saat itu ARV terbatas ya, dan ketika ARV ada, efek sampingnya luar biasa. Setahu saya, efek samping. Tahan. Ya, efek samping ARV pada saat itu itu loh. Saya sendiri melihat teman-teman saya yang terinfeksi dan minum ARV itu kayak saya sendiri kayak aduh gimana ya gitu. Nah terus ketika misalnya aku HIV nih, ODIF, minum obat nggak enak kondisinya, terus nggak ada yang ngedukung. Oh iya. Kebanyakan dari mereka menghentikan pengobatan. Iya. Dan selesai. Mereka banyak yang meninggal karena kesepian dan kesendirian, bukan karena nggak mau minum ARV, tapi karena kondisi itu dia menghentikan ARV. Nah, balik ke 2012 ketika Ratri mengkonsumsi ARV. Apa? Waduh. Ya. Itu ya. Aku tuh dulu jadi gini. Orang tuh nggak mau minum ARV. Selalu. Karena tuh sudah gitu waktu itu kebetulan aku adalah konselor adherence. Jadi siapapun yang mau mulai start terapi ARV
itu harus konseling dulu sama aku yang jelasin ini obatnya apa, isinya apa, minumnya gimana, efek sampingnya apa saja. Jadi udah di luar kepala banget tuh, melotok. Dulu kita cuma ada kayak 4 kombinasi gitu ya. Udah. Jadi ketika pada saat itu lagi berjalan sebagai case manager, aku lihat mereka-mereka yang punya efek samping seperti apa gitu, bantu juga mereka yang ini caranya gimana, dan ada yang apa efek sampingnya berat, ada yang enggak, ada yang enggak ada efek samping sama sekali gitu ya. Beratnya kayak gimana berat? Nah, berat itu kalau misalnya dia ada dulu dampingan aku, dia kena hampir kayak Steven Johnson, Oke. mengeras semuanya, Kulitnya ya, kulitnya mengeras. mengeras, sampai dia nggak bisa buka mulut, karena kalau dia buka mulut itu pecah berdarah. Jadi dia nggak bisa makan, nggak bisa minum, nggak bisa ngomong. Jadi dia cuma bisa diinfus akhirnya. Dan itu waktu itu aku sampai bilang, udah ganti dokter, ganti obat. Separah itu aku lihat. Nah, ketika 2012 aku sebelum disuruh sama dokter, aku datang ke layanan kesehatan di sini di Jakarta. Terus aku bilang aku mau start ARV karena CD4 aku udah 198. Oke. Si dokternya bilang, oke, kalau gitu nanti tes dulu ya, SGOT, SGPT, HB sama CD4. Tes ulang. Ya udah. Kemudian dikasihlah aku viral. So aku bilang sama si dokternya, dok, saya itu nggak bisa, saya itu kan HB-nya rendah, jadi saya nggak bisa dikasih Duviral, karena Duviral ini dia ngedropin HB. Nanti kalau saya udah HB-nya udah pas-pasan nih, pakai Duviral, saya ntar konyol jadinya. Berarti Ratri riset dulu nih dampak obat ya pada Karena aku dulu konselor adherence, jadi aku tahu itu gitu ya, masih walaupun udah sekian tahun yang lalu, tapi itu masih nempel sampai sekarang gitu. Terus akhirnya si dokternya tuh, oh kalau di sini first timer semuanya pakainya Duvinevi. So aku bilang, terus ngapain aku tes SGOT, SGPT dan HB itu dok? Itu kan untuk menentukan. Maaf ya, kok agak konyol. Iya, makanya. Acuannya. Itu kan untuk menentukan kombinasi mana yang paling cocok untuk saya dok. Karena badan orang kan beda-beda. Iya, tapi kalau di layanan sini, yang pertama pokoknya semuanya Duviral, Neviral. Harus nunggu sakit dulu baru ganti obat. Terus aku bilang gini, nggak bisa, oh itu debat. Terus dia bilang, terus gini, si dokternya sampai bilang gini, susah ya kalau pasiennya bekas CM, bekas case manager. Aku sampai bilang gini kan, ya udah deh, akhirnya daripada nggak minum obat, aku akhirnya terima. Dan memang akhirnya HB aku ngedrop banget. Terus udah gitu neviralnya juga nggak kuat aku. Jadi ruam tuh dari ujung kaki sampai leher. Tapi kebetulannya waktu itu aku tuh di tahun segitu aku kerjanya remote. Datang ke kantor hanya 1 bulan 1 kali waktu meeting redaksi, gitu ya. Jadi aku nggak perlu tuh datang tiap hari kan. Tapi ketika si ruam ini mulai mengganggu, aku datang lagi kan ke dokternya. Aku bilang, dok, aku minta diganti karena bukan apa-apa. Ini bukan efek samping, ini adalah badanku nolak, nggak cocok. Terus dia bilang, tahan aja, dia bilang gitu. Tahan aja, gue loh yang minum obat, bukan lu. Terus aku cuma bilang, semua orang juga kena efek samping. Terus aku bilang, dok, saya itu dulu konselor adherence, jadi saya tahu efek samping yang sampai tatar mana yang bisa ditolerir dan dianggap sebagai efek samping. Ini udah nggak normal. Saya bilang, ini adalah reaksi peracunan, badan saya nolak, jadinya peracunan. Terus akhirnya kalimat sakti yang biasa dikeluarkan dokter, yang dokter kamu apa saya sih? Tapi pada saat itu aku bilang gini, dokter ini memang dokter karena dokter sekolah kedokteran, tapi urusan ARV sama HIV, saya yakin saya juara daripada dokter. Saya HIV, dokter bukan. Iya, aku bilang. Akhirnya karena nggak kuat, aku pindah rumah sakit, ganti sama yang lain, ya. Dikasihlah waktu itu adalah Stafudin, yang mana sudah dilarang oleh WHO. Aku protes sama dokternya, kenapa dikasih Stafudin di rumah sakit lain ini? Ini udah nggak boleh sama WHO. Karena dampaknya itu? Karena dia ada dampak, dia mengecilkan. Ngecilin, jadi kita jadi matchbox. Badannya kotak, jadi di sini ini terus kakinya mengecil, tangannya mengecil, nantinya sampai segitu ya? Iya, kalau kita pakainya lama bertahun-tahun, nanti itu akan ngaruh ke daya topang kaki terhadap badan, gitu loh. Nah, kita kan mikirnya kalau ARV itu harus mikir jangka panjang gitu ya, bahwa kita akan mengkonsumsi dalam jangka panjang. Terus WHO itu udah melarang, waktu itu suruh tarik semua. Dan ketika itu dokternya bilang, di sini stoknya masih banyak. Nggak jadi, nggak jadi. Terakhir akhirnya aku
ke satu, pindah lagi rumah sakit, terus aku bilang, pokoknya aku bilangin, ceritain pengalamanku, terus aku bilang aku nggak bisa pakai Neviral. Neviral parah banget. Oke, dikasihnya Duviral Efavirenz. Kena lah ya si Tante Eva itu ke psikologis aku. Itu mempengaruhi mental ya? Iya, itu ada dampak psikisnya. Dan itu tuh kayak hidden, apa sih namanya, hidden side effect ya. Jadi itu ada vivid dreams, ada bikin halusinasi, ada insomnia, tapi ada level yang kita bilang hidden karena nggak di semua orang keluar, itu bisa sampai ada suicidal tendency. Wow. Jadi aku pakai itu nggak cocok, tapi karena nggak ada pilihan lain, karena waktu itu masih terbatas, kenalah depresi berat. Aku nggak mau keluar dari kamar. Nggak mau keluar dari kamar, tapi aku gitu bikin sistem. Aku bilang sama sobat aku dan satu orang teman aku bilang aku ganti obatku ini seperti ini, efek sampingnya kemungkinan adalah salah satunya aku akan social withdrawal. Jadi kalau misalnya nanti gue di BBM, gue di telepon nggak jawab, nggak respon, lu datang ke tempat gue, gedor ya kamar gue. Dan aku bikin sistem stok minuman itu hanya untuk 3 hari di kamar, supaya aku tetap bisa keluar, kepaksa gitu harus keluar untuk beli gitu. Kalau nggak gitu aku nggak keluar. Tapi akhirnya tuh temen aku kan dia ngegedor, tuh sampai di kamar tuh nggak ada gunting, nggak ada pisau, nggak ada cutter, nggak ada garpu. Jadi aku kalau perlu itu ke kamar dia, karena satu kosan. Mau buka gitu. Jadi karena saking beratnya itu, akhirnya aku stop dulu atas saran salah satu dokter. Kayaknya kamu nggak ada IO, jadi kamu stop aja dulu. Kamu nggak ada yang cocok di sini. Detox dulu. Jadi aku gambling 2014 itu aku berhenti. Aku start lagi 2015. Tapi di Inggris. Di Inggris, jadi kebetulan gini, dulu bolak-balik ke sana karena aku jadi board member salah satu lembaga di sana. Kemudian aku punya teman beberapa juga yang dokter di sana. Terus aku konsul lah sama temanku yang dokter ini. Gue tuh nggak ada yang cocok loh ARV di Indonesia. Aku udah 3 kombinasi nggak ada yang cocok, aku bilang gitu. Terus dia bilang gini, kamu kan bolak-balik ke Inggris untuk dicoba aja nanti satu kali kamu datang ke klinik tempat temanku kerja gitu. Terus akhirnya aku datang ke klinik itu, diperiksa dan sangat takjub dengan layanan di sana gitu ya. Akhirnya, dan waktu itu ternyata CD4 aku tinggal 97. Karena berhenti obat. Ya, tapi aku nggak ada IO, jadi aku nggak sakit gitu. Dan terus akhirnya langsung masuk ARV dari situ. Dan ketika aku pulang itu, pertama dibekelin, kedua aku tanya sama dokternya, ini yang kompatibel di Indonesia apa? Dan waktu itu dia pasti yang kompatibel adalah ini. Nanti kalau kamu habis harus ambil di Jakarta, ambilnya kombinasinya Inden. Sampai hari ini baik-baik aja. Emang layanannya seburuk itu kan pada waktu itu, Kang? Nah, bukan masalah buruknya ya. Jadi ya pemahamannya. Jadi gini ya. Aku juga kita nggak bisa terlalu menyalahkan ke satu pihak ya. Cuma kadang-kadang kita melihat sekarang contohnya ya, kita menaruh ke pemerintah menaruh layanan HIV itu di puskesmas. Nah, sementara itu beban kerja orang puskesmas itu memang sangat tinggi. Nah, ketika HIV masuk, TB juga masuk. Nah, itu memang mereka sumber daya manusianya sebetulnya dituntut untuk lebih memperkaya diri. Cuma kan ya karena alasan kesibukan biasanya nggak segitu. Terus yang kedua adalah pilihan obat di Indonesia memang sedikit karena kemampuan pemerintah dalam membeli obat itu juga terbatas. Jadi banyak, saya juga ngerti ya, pemerintah tuh banyak sekali isu kesehatan, tidak hanya HIV, TB juga yang sekarang besar lalu. Tapi itu sebenarnya bukan excuse sebetulnya kalau kita ingin menyelamatkan nyawa warga negara istilahnya gitu ya. Satu nyawa juga ya nyawa, dia harus diselamatkan. Tapi memang itu mungkin pemerintah sudah berusaha keras, tapi nggak semuanya bisa baik. Kebetulan bahkan Ratri yang di Jakarta yang dalam istilahnya semua fasilitas ada di sini tersedia, bisa seperti itu. Bayangkan dengan 560.000 orang lainnya yang saat ini diestimasikan oleh pemerintah kita sudah terinfeksi HIV. Nah, kalau obat itu semakin ke sini kelihatannya ya, obat yang diproduksi oleh
pharmaceutical saat ini itu sudah cukup baik, Hmm. dan efek sampingnya mulai mild, Ya. tapi Ya. tetap ada dari 560.000 orang ini mungkin ada beberapa orang yang beberapa ratus atau beberapa ribu yang tidak sesuai, dan makanya ada lini pertama, lini kedua, ada kombinasi obat. Itu mungkin dokter tahu. Ratri sebenarnya lebih tahu kan? Iya. Konselor other, Ah. kalau saya tidak terlalu paham dengan obat, tapi saya lebih paham dengan step-step untuk masuk ke pengobatan gitu. Jadi kalau layanan, ya memang ada yang sudah baik, sangat baik, sampai pasiennya ada 5.000 orang ODIF di sebuah rumah sakit di Jakarta, atau bahkan 1.500 ODIF di sebuah puskesmas di Sulawesi Selatan kemarin. Itu berarti menandakan bahwa layanan ini cukup menjadi cukup baik gitu loh, sehingga orang teman-teman yang ODIF mau mengakses ke sana kayak ribuan orang. Tapi nggak semua, nggak merata. Jadi ketika ARV itu dihentikan, maka CD4 turun dan virus bisa berkembang biak, multiplikasi, bahkan nanti bisa resisten terhadap obat. Jadi penting sekali untuk patuh terhadap pengobatan ARV. Tapi kita seringkali merasa ada gue bosan minum obat, nggak usah ODIF lah. Kita aja nih yang tidak ODIF, ketika kita sakit dikasih antibiotik belum tentu dihabiskan. Kenapa? Udah merasa sembuh, udah merasa baik-baik aja. Nah, gimana sih caranya Rat biar nggak bosan minum obat? Aduh, iya nih banyak banget yang nanya gitu. Iya. Aku sih nggak pernah bosen ya sampai sekarang, karena aku menganggap itu bukan beban. Oke. Itu adalah kebutuhan, sama kayak kita makan, minum, ngopi, nongkrong gitu ya. Banyak yang nanya sama saya, karena banyak juga yang angkatan-angkatan lama gitu yang kedengeran gitu beritanya ya, dia drop out kita istilahnya kan ada istilah DO gitu, DO obat gitu ya. Si ini DO, si itu berhenti apa gitu, karena mereka lelah gitu ya gitu. Terus Oh, ada yang masalah pasti. ada gitu, jadi kayak capek ya minum obat bertahun-tahun gitu ya, capek ya, bosen ya gitu, kayak ada yang kayak gitu, ada banyak, cukup banyak gitu. Jadi pernah kok tahun berapa tuh ya ada gelombang teman-teman yang istilahnya angkatan lama nih, itu kayak banyak banget gitu ya, tiba-tiba tuh sampai ke titik jenuh itu, dan semua tuh akhirnya orang tuh pada nanya, lu gimana gitu. Kan ada satu yang waktu itu curhat, gue bosen Rat minum obat. Kenapa? Gitu, bilang gitu. Lu nggak bosen emang? Enggak, bilang gitu. Terus aku tanya kan, kenapa kamu bosen? Capek aja nggak sih tiap hari minum obat ini? Lu kenapa bisa nggak bosen? Karena aku nggak menganggap itu beban. Minum obat adalah rutinitas, sama kayak kalau kita harus ada yang Mandi. harus minum harus minum kopi, Ya. ada yang harus sarapan Iya. gitu ya. Aku memprogram diriku adalah minum ARV itu sebuah rutinitas harian aku yang tidak bisa dilewatkan. Jadi itu adalah sebuah keharusan yang tidak harus gitu loh dalam pikiranku. Maksudnya itu akhirnya jadi autopilot. Setiap kali alarm tetap bunyi karena harus tetap di jam yang sama gitu ya. Tapi itu tidak dan gak dibiasain dari awal juga. Aku tuh kalau mau minum obat tuh yang alarm bunyi tuh ya, aduh harus banget. Vibes-nya dijaga. Vibes-nya dijaga dulu, dari mulai yang minumnya 2 kali sampai yang sekarang minumnya sekali. Itu aku suka kayak gitu. Dan aku tuh dulu aku kan suka salsa ya, dan salsa itu biasanya kita suka sampai malam kan gitu kalau lagi night apa. Itu teman-teman aku di salsa di klub salsa aku itu ikut jagain. Jadi kalau misalnya aku lagi di dance floor nih, lagi nari, terus alarm aku nyala gitu ya, itu pasti ada satu yang lari-lari gitu, alarm lo bunyi sini minum obat dulu, digeret-geret gitu. Jadi aku pikir si hal-hal kecil kayak gitu itu penting, dalam artian yang bagaimana kita bisa menjaga disiplin kita untuk minum obat, dan kita memanfaatkan dalam tanda kutip ya lingkungan di sekitar kita untuk membantu kita supaya tetap rajin. Dan tapi yang paling utama adalah mindset bahwa minum obat adalah beban, itu tidak boleh dipupuk. Stok obatnya itu untuk sebulan atau berapa bulan, Rat? Aku sekarang dikasihnya tiap 3 bulan. Oke. Karena track record aku bagus gitu ya. Jadi kan itu sebenarnya reward gitu ya. Kalau kita disiplin di klinik yang ini gitu, di klinik-klinik yang dispensing ARV ini, track record kita bagus, nggak pernah telat ngambilnya, terus nggak pernah kelewat. Aku tuh belum minta udah ditawarin langsung. Mbak Ratri mau ngambil langsung buat 3 bulan nggak? Tinggal ngambil ya. Gitu. Wah, boleh nih, iya boleh, soalnya tracknya bagus. Oh ya udah,
Dan kebetulan ini sangat memudahkan karena aku kadang-kadang di waktu-waktu tertentu kan harus traveling untuk kerjaan. Yang perginya bisa ke hutan, ke kebun gitu, ke daerah remote yang susah untuk dikirim-kirim gitu barang. Jadi dukungan pemerintah terhadap ODIF itu sudah sangat bagus ya Kang. Ada tes gratis, pengobatan gratis. Tetapi dari Ratri sendiri sebagai perempuan dan ODIF, dukungan apa lagi yang dibutuhkan? Dukungan apa ya? Iya. Dukungan finansial. Kita semua we all do. Aku sih sebenarnya utamanya adalah masih sangat kepengen melihat masyarakat itu mengurangi lah rasa takutnya terhadap perempuan terutama yang hidup dengan HIV gitu loh. Maksudnya karena ini udah tahun 2025 tapi si cerita-cerita tentang perempuan yang diusir dari kampungnya karena dia HIV itu tuh masih ada. Ada yang anaknya tuh nggak positif, orang tuanya yang positif, anaknya dikeluarin dari sekolah karena ibunya positif misalnya gitu. Itu ada kejadian kayak gitu, masih ada. Jadi harapan aku sih untuk dukungan untuk perempuan itu, satu, layanan kesehatan itu benar-benar harus ramah perempuan. Tidak hanya perempuan dengan HIV ya, tapi semua perempuan gitu, perempuan pekerja seks, perempuan termarginal yang seperti apa itu harus ramah perempuan dalam artian ya jangan adalah kalau perempuan pengen cek IMS secara mandiri, punya inisiatif terus kayak kamu kerjanya apa gitu, kok pengen cek IMS gitu kan, kayak gitu itu maksudnya. Dukungan-dukungan yang sebenarnya sih harusnya sudah terrealisasi kalau menurut aku di tahun 2025 karena ini sudah dibicarakan sejak tahun 2006 gitu ya. Tapi ternyata masih kejadian dan di kota-kota besar loh gitu ya. Itu tuh ya itu sih dukungan untuk perempuan sih utamanya adalah janganlah ada diskriminasi untuk perempuan yang manapun gitu. Last message for perempuan di sana yang mungkin sedang berjuang dengan status HIV dan mengalami stigma dan diskriminasi. Silakan kita empowering mereka. Satu, apapun yang dilakukan sama kamu itu tidak ada hubungannya dengan status HIV kamu. Jadi, status lo boleh positif, tapi bukan berarti produktivitas kamu jadi negatif kan. Kalau ada yang ngegosipin di belakang, nggak usah didengerin. Mereka ngegosipin di belakang itu karena mereka ada di belakang kamu. Jadi, nggak usah dilihat yang di belakang, biarin aja. Lihatnya ke depan, fokus ke diri sendiri, positive thinking. Dan usahakan selalu untuk berkumpul sama orang-orang yang punya positive vibes. Dari Kang Tono untuk para perempuan di luar sana? Ya, aku sih berharap buat perempuan-perempuan yang saat ini sedang berjuang sebagai perempuan Indonesia ya, yang tanggung jawabnya memang cukup berat dibandingkan dengan perempuan-perempuan lain. Tetap jaga kesehatan, perhatikan kesehatan mental juga, dan kalau misalnya membutuhkan dukungan bisa untuk kesehatan terutama ya pemeriksaan kesehatan bisa berinisiatif untuk datang ke layanan-layanan kesehatan yang ada, dan kalau misalnya membutuhkan informasi yang lain mungkin ada sebenarnya banyak ya organisasi-organisasi yang memberikan dukungan kepada perempuan yang membutuhkan dukungan mental atau dukungan kesehatan. Oke, that's a wrap untuk hari ini. Kita ketemu di episode podcast Tanya Marlo berikutnya. Thank you. Thank you, Ratri. Thank you.